Selamat siang, perkenalkan nama saya Diana Dinali dari kelas 10 MIPA 4. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kewirausahaan pengolahan makanan awetan hewani. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari makanan awetan hewani. Makanan awetan hewani merupakan makanan yang dibuat dari sumber daya alam hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat dan juga dikemas secara baik. Mengenai perencanaan. Pengembangan produk makanan dapat dilakukan dengan melakukan beberapa prinsip pengolahan, pengemasan yang baik, serta modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti memberikan variasi rasa dan bentuk, memperpanjang usia produk, dan juga meningkatkan nilai dari produk itu sendiri. Berikutnya, mengenai sistem pengolahan. Sistem pengolahan dari makanan awetan hewani ini dibagi menjadi dua, yaitu pengawetan dan juga pengemasan. Proses pengawetan makanan awetan hewani sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pengawetan dengan suhu tinggi. Contohnya dengan melakukan pengasapan dan pengeringan, baik secara alami maupun secara buatan. Contoh yang alami misalnya menggunakan panas matahari dan yang buatan menggunakan oven. Yang kedua, pengawetan dengan menggunakan suhu rendah. Pada pengawetan ini dilakukan proses pendinginan ataupun pembekuan. Yang ketiga, pengawetan dengan menggunakan bahan kimia. Pada proses pengawetan ini digunakan garam, gula, ataupun bahan-bahan kimia lainnya. Keempat, pengawetan dengan iradiasi. Iradiasi adalah salah satu jenis pengolahan makanan dengan menerapkan gelombang elektromagnetik. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kehilangan akibat dari kerusakan ataupun pembusukan. Kemudian pengemasan. Kemasan dalam produk dibagi menjadi 3 macam, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan yang melekat pada produk disebut dengan kemasan primer. Kemasan sekunder berisi dari beberapa lapisan kemasan primer. Dan kemasan untuk mendistribusikan disebut dengan kemasan tersier. Kemudian ada 5 syarat kemasan produk makanan. Yang pertama, kemasan harus dapat melindungi isi. Ini berarti kemasan harus melindungi makanan yang ada di dalamnya. Misalnya untuk terhindar dari debu dan juga yang lainnya. Yang kedua, kemasan harus menjadi media penanda. Ini berarti kemasan mengandung identitas dari produk tersebut. Yang ketiga, kemasan harus mudah dibuka. Ini berarti kemasan harus memudahkan pelanggan dalam membuka dan menikmati produk tersebut. Yang keempat, kemasan harus dapat mempromosikan produk. Yang kelima, bahan kemasan lebih baik ramah lingkungan. Ini berarti bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kemasan produk makanan tersebut tidak akan berbahaya dan mencemari lingkungan sekitar kita. Ada beberapa hal wajib yang harus ada di dalam kemasan, seperti nama produk, nama dagang, berat bersih, nama dan alamat produksi, nomor pendaftaran, tanggal kadaluarsa, komposisi, dan juga kode produksi. Selanjutnya mengenai perhitungan harga. Biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi atau HPP adalah biaya investasi, biaya tetap, contohnya biaya listrik, air, sewa alat ataupun sewa gedung, dan lain sebagainya. Kemudian biaya tidak tetap,
seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Terdapat 3 metode penentuan atau penetapan harga produk. Yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran. Pada pendekatan ini, kita mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan diterima oleh produsen. Yang kedua, pendekatan biaya, yaitu menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang kita inginkan. Yang ketiga, pendekatan pasar, yaitu merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel yang mempengaruhi pasar dan harga. Selanjutnya mengenai pemasaran langsung. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam memasarkan suatu barang. Di antara lain, jenis produk, persaingan produk, kebutuhan pasar, tujuan pasar, harga jual, kualitas, kemasan, dan lain sebagainya. Salah satu strategi pemasaran yang dapat kita gunakan adalah strategi 4P. Yang pertama, produk. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah kualitas, kuantitas, penciptaan produk baru yang inisiatif dan inovatif, penciptaan nilai tambah, penciptaan produk yang mempunyai daur hidup yang panjang. Yang kedua adalah price atau harga. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu harga pokok produksi atau HPP, harga pasar, dan juga harus melihat perbandingan dengan harga produk lain yang sejenis. Yang ketiga adalah place atau tempat. Hal-hal yang harus dipertimbangkan, misalnya harus mudah untuk dijangkau oleh konsumen, memiliki fasilitas yang memadai dan memuaskan konsumen. Kemudian memilih konsep one-stop shopping. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Promosi ini dapat kita lakukan melalui berbagai media. Contohnya melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Bisa pula melalui blog atau website, melalui bazar, atau melalui banyak e-commerce online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai distribusi produk. Saluran distribusi terdiri atas beberapa rantai, yaitu supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan juga pelanggan. Contoh saluran pemasaran yang biasa digunakan adalah penjualan tatap muka, pemasaran surat langsung, pemasaran melalui katalog, telemarketing, dan juga TV atau media-media. Sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Maaf apabila masih banyak kesalahan maupun kekurangan. Selamat siang.